Bayangin, lo terjebak di tengah wabah mematikan. Dunia udah sepi, manusia berubah jadi monster, dan waktu lo tinggal 48 jam sebelum lo sendiri jadi salah satunya. Inilah kisah seorang ayah yang gak lagi berjuang buat dirinya sendiri, tapi buat anak kecil yang jadi satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Namanya Andy, seorang pria biasa, seorang ayah, dan mungkin manusia terakhir yang masih punya harapan di dunia yang udah kehilangan semuanya. Bersama istrinya Kay dan bayi mereka yang lucu Rosie, mereka hidup di perahu kecil yang hanyut di sungai. Dari atas permukaan air yang tenang, dunia terlihat seolah aman, tapi mereka tahu, di balik tepian sungai itu, tanah Australia udah jadi neraka. Wabah zombie menyebar cepat, menggigit, menginfeksi, mengubah manusia jadi makhluk lapar yang kehilangan nurani, dan infeksinya punya aturan mengerikan. Siapapun yang tergigit cuma punya 48 jam sebelum berubah sepenuhnya. Waktu itu Andy masih percaya dia bisa selamat. Dia dan Kay berlayar mencari tempat aman, membawa Rosie yang masih bayi di pelukan. Tapi, di balik ketenangan itu, penonton langsung bisa ngerasa sesuatu bakal salah. Dan benar aja. Suatu hari, mereka kehabisan makanan di kapal. Kay nekat naik ke darat untuk cari persediaan. Andy sempat ragu, tapi akhirnya ngizinin. Karena di dunia kayak gini, lo nggak punya banyak pilihan selain percaya sama keberanian yang tipis-tipis antara nekat dan putus asa. Tapi yang mereka nggak tahu, keputusan itu bakal jadi awal dari akhir. Saat Kay balik ke kapal, wajahnya pucat, langkahnya goyah, dan darah menetes dari lengannya. Andy langsung sadar, dia digigit. Kay menolak mengakui, bilang cuma luka biasa. Tapi Andy tahu, di dunia kayak gini, luka kecil pun bisa berarti hukuman mati. Dan di situ, cerita ini mulai berubah. Bukan lagi soal bertahan dari zombie, tapi soal bagaimana seorang ayah melawan waktu demi menyelamatkan anaknya sebelum dirinya sendiri berubah jadi monster. Kalau lo tahu waktu lo tinggal 2 hari, lo bakal ngapain? Masih ngeribetin soal ijazah? Atau mau nagih janji ke mantan lo? Itulah pertanyaan yang jadi inti dari Cargo. Dan selama 2 hari itu, Andy bakal menempuh perjalanan paling menyakitkan di tengah padang tandus Australia, di antara manusia yang udah kehilangan harapan dan di bawah bayangan kematian yang terus menghantui. Balik lagi bareng Bang Bokir di Recap Santai, dan inilah alur film Cargo tahun 2017, sebuah kisah zombie tapi dengan jiwa yang manusiawi. Malam itu kapal kecil mereka berlabuh di tepi sungai yang gelap. Andy masih berusaha menenangkan Rosie yang rewel, sementara Kay duduk diam, menatap luka di lengannya yang udah dibalut seadanya. Suara jangkrik dan arus sungai jadi satu-satunya yang terdengar. Tapi di kepala Andy, cuma ada satu suara. Detak waktu yang terus berjalan menuju akhir. Dia tahu tanda-tandanya. Dia pernah lihat orang lain yang tergigit. Dari demam ringan, jadi kejang, sampai akhirnya tubuh mulai membusuk pelan-pelan dan dalam 2 hari, mereka kehilangan diri mereka sepenuhnya. Tapi Kay, istri yang dia cintai, ibu dari anaknya, masih di sana. Masih bicara lembut, masih mencoba tersenyum seolah semuanya bakal baik-baik aja. Pagi harinya, Andy berusaha berpura-pura normal. Dia masak sarapan, nyuapin Rosie, dan pura-pura nggak lihat Kay yang makin lemes. Tapi, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Pucet, gelisah, dan pandangannya mulai kosong sesekali. Kay, kita harus cari bantuan. Kita harus ke kota. Suara Andy parau tapi tegas. Kay cuma menggeleng pelan. Aku nggak mau kamu lihat aku berubah. Hening. Kalimat itu lebih dingin dari udara pagi. Andy tahu, dia harus segera cari pertolongan. Tapi kota Broken Hill udah lama ditinggalkan. Militer pun kabarnya udah mundur dari wilayah itu. Satu-satunya cara adalah jalan darat ke arah Broken Hill, daerah yang katanya masih ada manusia yang bertahan. Mereka akhirnya berangkat. Mobil tua mereka menyusuri jalan kosong di tengah padang tandus Australia. Sepanjang perjalanan, cuma suara ban dan tangisan kecil Rosie yang menemani. Kay makin lemah. Andy terus nyetir, mencoba menahan rasa takut yang makin menekan dadanya. Tapi di dunia kayak gini, ketenangan itu cuma jeda sebelum bencana. Sore harinya, Kay mulai gelisah.
Dia minta berhenti di pinggir jalan, dan sebelum Andy sempat bantu, tubuhnya jatuh lemas. Andy panik, langsung turun, mencoba menenangkannya. Tapi Kay tiba-tiba menegang, nafasnya berat, dan matanya berubah. Andy mundur, nahan nafas. Dia tahu, waktunya udah habis. Tapi di detik itu juga, rasa cinta dan ketakutan berbaur jadi satu. Dia nggak tega ninggalin, tapi dia juga nggak bisa biarin Rosie dalam bahaya. Akhirnya dengan berat hati, Andy ngambil keputusan paling menyakitkan. Mengikat Kay di kursi mobil, menutup wajahnya dengan kain, dan membawa Rosie menjauh. Beberapa jam kemudian, dari jauh kita lihat mobil itu bergoyang pelan. Suara dentuman kecil terdengar dan Andy menatap kosong ke arah mobil yang barusan ditinggalkannya. Dia kehilangan istrinya. Dan sejak detik itu, dia nggak lagi punya siapa-siapa selain bayi mungil di gendongannya. Langit mulai memerah. Andy berjalan di padang luas yang sepi, menggendong Rosie erat di dadanya, dan dari kejauhan, bayangan sosok-sosok manusia yang berjalan aneh mulai muncul di balik kabut debu sore. Itu bukan manusia lagi. Itu adalah mereka. Dan Andy tahu, perjalanannya baru dimulai. Dia nggak cuma melawan zombie, tapi juga waktu, rasa bersalah, dan kenyataan pahit bahwa mungkin dia juga akan bernasib sama. Kadang, kehilangan orang yang lo cintai bukan akhir dari cerita, tapi awal dari rasa sakit yang nggak pernah lo siapin. Setelah kehilangan Kay, Andy kini cuma punya satu tujuan, menyelamatkan Rosie. Tapi di dunia yang udah hancur kayak gini, selamat bukan lagi kata yang gampang. Langit Australia yang biasanya biru sekarang jadi kelabu permanen. Padang tandus luas terbentang sejauh mata memandang. Penuh debu dan sisa-sisa peradaban yang udah ditelan waktu. Mobil yang dia pakai udah kehabisan bensin, jadi sekarang Andy harus jalan kaki. Gendong Rosie di dada, dan harap-harap cemas nggak ketemu mereka. Setiap langkah kayak perjuangan. Dia haus, lapar, dan setiap kali dengar suara ranting patah, refleks langsung siaga. Siapa tahu itu zombie. Yang bikin makin nyesek, Andy juga mulai ngerasa tubuhnya nggak enak. Dia sadar, mungkin dia juga udah kena. Tapi dia nggak bisa berhenti, bukan sekarang. Di tengah perjalanan, Andy nemuin mobil keluarga yang kebalik di tengah jalan. Di dalamnya ada koper bayi, boneka, dan bercak darah di kursi belakang. Dia berhenti sejenak, napasnya berat. Bukan cuma karena lelah, tapi karena sadar setiap benda di dunia ini punya cerita tragisnya sendiri. Dia ambil satu boneka kecil, diselipin di samping Rosie. Biar kamu nggak sendirian, nak. Hari mulai gelap dan Andy akhirnya nemuin tempat perlindungan, rumah tua di tengah semak. Dindingnya setengah rubuh, tapi cukup buat berlindung dari malam dan hawa dingin. Dia rebahkan Rosie, lalu mulai keliling rumah, cari sesuatu buat dimakan. Di dapur, dia nemuin kaleng makanan. Tapi sebelum dia buka, tiba-tiba, "Jangan gerak!" Suara berat dari belakang. Andy langsung kaget, ngebalik badan. Ada pria dengan shotgun mengarah ke kepalanya. Orangnya kotor, jenggotan, dan matanya liar. "Apa lo gigit?" Andy langsung geleng. "Enggak, gue cuma lewat. Gue punya baji." Pria itu mendekat, ngeraba bahunya, lehernya, nyorot lampu ke matanya. Lalu ngeliat Rosie yang nangis pelan di selimut. Wajahnya berubah. Dia menurunkan shotgunnya sedikit. "Oke, lo bisa masuk. Tapi jangan banyak ngomong." Nama pria itu Vic. Dia dulu pekerja tambang, dan sekarang hidup sendirian di rumah tua itu bareng seorang perempuan muda bernama Lorraine, yang ternyata lebih kayak tahanan daripada teman. Andy bisa ngerasain ada sesuatu yang aneh. Vic ramah, tapi caranya ngomong dan ngeliatin orang itu bikin merinding. Dia punya semacam sistem bertahan hidup. Dia jebak zombie, terus pakai mereka buat narik manusia lain yang masih hidup, biar dia bisa ambil perbekalan mereka. Andy nggak nyaman. Dia sadar, orang kayak Vic
lebih berbahaya daripada zombie itu sendiri. Malamnya, waktu semua udah tidur, Andy lihat Loren nangis pelan di sudut ruangan. Dia bilang, dia janji mau bantu aku nyari keluargaku. Tapi sampai sekarang, aku masih di sini. Andy tahu, dia harus kabur dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Paginya, Vic ngajak Andy keluar. Mereka jalan keluar rumah ke padang pasir. Vic bilang mau nunjukin perangkapnya. Dan di situ, Andy lihat pemandangan paling mengerikan sejauh ini. Ada beberapa mayat hidup, terikat di tiang dengan daging membusuk, dan botol kaca berisi aroma daging diikat di kepalanya, biar mereka tetap bergerak. Vic ketawa, bangga dengan ciptaannya. Lihat, mereka bantu aku jaga rumah. Dunia ini sekarang bukan buat orang baik, lo harus pinter. Andy diam, tapi di dalam hatinya, dia cuma bisa nahan marah. Malamnya, Andy sadar, waktunya makin sedikit. Dia ngerasa pusing, suhu badannya naik, dan luka di lengannya mulai nyut-nyutan. Tapi dia tahu satu hal, Rosie nggak boleh mati di dunia kayak gini. Jadi malam itu juga, dia nyusup keluar, bawa Rosie, dan perlahan menjauh dari rumah Vic. Loren bantu mereka kabur. Dan sebelum pergi, dia cuma bilang, kalau kamu ketemu gadis kecil namanya Tumi, tolong bantu dia. Dia nyari keluarganya juga. Andy ngangguk, lalu melangkah ke kegelapan. Langit malam di atas padang tandus Australia itu nggak pernah seindah dan seserem ini. Dan dari jauh, suara geraman pelan mulai terdengar lagi. Mereka masih di luar sana. Kadang, musuh paling berbahaya bukan makhluk yang kehilangan kemanusiaannya, tapi yang masih punya, tapi milih nggak dipakai. Subuh di padang tandus Australia, kabut tipis masih menggantung di antara semak-semak kering. Andy melangkah pelan sambil gendong Rosie yang mulai rewel. Dia tahu waktunya nggak banyak. Tapi entah kenapa, tiap langkah yang berat itu kayak masih didorong satu hal. Harapan kecil buat Rosie. Dia udah jauh ninggalin rumah Vic, tapi rasa takut masih nempel. Bukan cuma karena dunia penuh zombie, tapi juga karena sekarang dia sendirian lagi. Dan luka di lengannya makin parah. Setiap kali dia jalan, denyutnya nyiksa kayak luka itu hidup dan bernafas sendiri. Beberapa jam kemudian, Andy dengar suara aneh dari kejauhan. Dia mendekat pelan-pelan, ngelewatin semak tinggi, dan di depan matanya, dia lihat seorang gadis kecil berdiri di samping mayat hidup. Mayat itu diikat dengan tali panjang, dan si gadis ngelap wajahnya dengan tangan kotor. Tapi bukan ketakutan yang ada di wajahnya, malah kayak kasih sayang. Andy refleks mau nyelamatin gadis itu. Tapi begitu dia maju, gadis kecil itu langsung ngerasa panik. Dia nunjukin tongkat, siap nyerang. Jangan dekati dia, itu ayahku, katanya dalam bahasa campur-campur logat aborigin kental. Nama gadis itu Tommy. Dia percaya roh ayahnya masih ada di dalam tubuh zombie itu. Andy ngeliat pemandangan itu dengan campuran sedih dan ngeri. Tapi di sisi lain, dia kagum. Di dunia yang udah mati kayak gini masih ada anak kecil yang bisa punya harapan. Dia pelan-pelan buka tas, keluarin makanan kaleng, dan nawarin ke Tommy. Awalnya gadis itu curiga, tapi pas ngeliat Rosie nangis, ekspresinya langsung luluh. Dia bantu Andy nyari tempat teduh, kasih air dari kendi, dan nyeritain sedikit tentang dirinya. Tommy bilang dia lagi nyari sukunya, kelompok orang aborigin yang masih hidup di pedalaman. Andy sempat ngerasa itu cuma dongeng, tapi di titik ini dia udah nggak punya apa-apa selain harapan. Hari demi hari, mereka jalan bareng. Andy makin lemah. Ada satu momen nyentuh banget. Waktu malam tiba, Andy udah hampir nggak kuat jalan. Dia nyender di batang pohon, napas berat. Tommy duduk di sebelahnya. Pelan-pelan, nyanyiin lagu tradisional yang biasanya dia nyanyiin buat ayahnya. Rosie diam, dan malam itu, untuk pertama kalinya, dunia yang hancur itu terasa tenang. Keesokan paginya, waktu mereka lewat sungai kering, tiba-tiba suara aneh datang dari arah hutan. Geraman pelan, makin lama, makin banyak. Andy langsung siaga, gendong Rosie, dan nyuruh Tommy naik ke atas truk karatan di pinggir jalan. Dari balik pepohonan, belasan zombie muncul. Gerakannya cepat, brutal, dan haus darah.
Andy nembak pakai pistol kecil, sisa peninggalan Vic. 1 kena kepala, 2 nyasar, 3 kena badan, tapi nggak tumbang. "Tommy, naik ke atas!" teriak Andy. Tommy panik, tapi dia nurut. Andy berusaha buka pintu mobil, tapi pintunya macet. Zombie makin dekat, tangannya udah hampir nyentuh kaki Andy. Dan di detik itu, Tommy nyodorin tangan dari atas truk, narik Rosie, dan Andy dorong bayinya sambil nendang zombie terakhir jatuh ke jurang kecil. Mereka berhasil kabur, tapi Andy jatuh ke tanah. Darah netes dari luka di bahunya. Dia lihat darah itu, warnanya udah hampir hitam. Dia tahu waktunya hampir habis. Malamnya, Tommy sadar sesuatu. Andy gak mau makan, gak mau tidur. Tapi di antara semua itu, dia masih sempat ngomong pelan ke Tommy. "Kalau aku udah gak bisa ngendalin diri, janji ya, kamu bakal bawa Rosie ke tempat yang aman." Tommy gak jawab, dia cuma nangis. Kadang harapan gak datang dari orang kuat, tapi dari orang yang udah gak punya pilihan selain terus jalan. Dalam keadaan setengah sadar, Andy mulai mikir cepat. Dia keluarin tali dari tas, selembar kain, dan sebuah tongkat kayu panjang. Dia bikin sesuatu, semacam alat bantu jalan aneh yang juga bisa ngendalian tubuhnya nanti kalau dia udah berubah. Dia gantung Rosie di dadanya, aman dalam kain selimut. Lalu dia masang tali ke mulutnya sendiri, biar nanti dia bisa dikendalin dari depan. Dan di tangan Tommy, dia kasih wewangian dari minyak yang bisa ngarahin dia ke tempat sukunya. Andy nggak mau nyerahin Rosie ke Tommy mati. Dia mau mastiin, bahkan kalau dia berubah, tubuhnya tetap bisa bawa bayinya ke tempat aman. Setelah itu, dia jatuh ke tanah, kejang, napasnya tersengal. Beberapa jam kemudian, mata Andy kebuka lagi. Tapi kali ini matanya kosong, kulitnya pucat. Dia bukan manusia lagi. Tommy pelan-pelan pasang tali kendali ke tongkatnya dan mulai jalan. Rosie di dada Andy tidur dengan damai. Tubuhnya udah gak sadar, tapi langkahnya mantap. Seakan sisa-sisa kesadaran di dalam dirinya masih tahu satu hal, bawa anakmu ke tempat yang aman. Perjalanan itu panjang, dan di balik semua tragedi itu, ada satu pemandangan yang gak akan pernah dilupain siapapun yang nonton film ini. Seorang ayah yang udah mati, tapi masih jalan demi anaknya. Langit sore di Australia warnanya keemasan. Cahaya matahari nyentuh padang kering, dan di jalan kecil yang sepi itu, ada satu sosok jalan pelan, gemetar, kaku. Andy. Tubuhnya udah bukan manusia lagi. Hari makin panas, dan suara serangga gurun makin keras. Tommy mulai kelelahan, tapi tiap kali lihat Rosie, dia dapat kekuatan lagi. Dari kejauhan, akhirnya muncul tanda-tanda kehidupan. Asap tipis di udara, suara orang nyanyi pelan dalam bahasa suku tradisional. Itu Tommy. Suku Tommy. Nah, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan itu, akhirnya mereka bertemu dengan sukunya. Andy yang udah jadi zombie tetap berjalan, kemudian dihadang oleh anggota suku. Dengan hati-hati, salah satu anggota suku mengambil Rosie dari gendongan Andy. Saat tetua suku ingin menancapkan tombak ke tubuh Andy, Tommy menahan dengan tangannya. Lalu ia menyemprotkan minyak wangi di depan wajah Andy, menandakan perjalanan mereka telah sampai. Tommy menggenggam tangan Andy dan perlahan, tubuh Andy jatuh. Kadang film nggak cuma nyeritain tentang yang mati. Cargo 2017 bukan sekedar film zombie. Bukan juga kisah tentang virus atau perjuangan bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik. Tapi tentang ayah yang berjuang melawan waktu demi memastikan anaknya tetap punya masa depan. Dan kalau lo sadar, film ini tuh kayak cermin kecil buat hidup kita sekarang. Kita sering lari dari ketakutan, dari kehilangan, dari rasa sakit, dari kematian. Padahal di balik semua itu selalu ada makna yang nunggu buat dipahami. Dan itu dia alur film Cargo 2017 versi recap santai. Film yang bikin kita sadar, kadang cinta itu bukan tentang punya waktu yang panjang, tapi tentang gimana kita pakai waktu yang tersisa buat melindungi yang kita sayang. Dan satu lagi, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar lu nggak ketinggalan kisah-kisah lain yang bakal kita bahas di sini. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Oh ya, kalian mau request film apa lagi nih?